Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim, tadhakkura wa at-tadhkir, wal naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada, wal hatha ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wad dalalati ila al-khair wad du'a ila al-huda ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. Allahumma amin. Watlu alaihim naba abnai adama bilhaq. Watlu, bacakan, ceritakan, wahai Rasulullah Muhammad, naba abnai, berita dua orang anak Adam. Dalam beberapa kelas yang lalu saya kerap mengulangi bahwasanya Al-Quran dipenuhi dengan kisah. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang dinamakan surat Al-Qasas, yang artinya adalah cerita atau kisah. Kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang banyak kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pentingnya ilmu sejarah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menceritakan tentang sejarah silam. Tetapi kepentingan ilmu sejarah itu bila mana dikaji adalah untuk mengambil iktibar daripada sejarah. Maka dengan demikian tidak semua ilmu sejarah yang perlu untuk dikaji dan diberikan perhatian kalau sejarahnya tidak ada iktibar yang akan diambil. Karena tidak mungkin ada kisah yang akan dikisahkan oleh Allah untuk dibaca sepanjang zaman oleh umat Nabi SAW kalau hanya sekedar kisah itu sekedar dongeng. Tak mungkin Allah akan kisahkan. Oleh sebab itu tidak sampai kepada matlamat bacaan Al-Quran kepada orang yang membaca kisah dalam Quran kalau tidak mengambil inspirasi daripada kisah. Kalau hanya sekedar untuk menikmati tentang kisah tanpa mengambil iktibar, maka ianya akan menjadi dongeng. Maka dalam hal ini bukan kisahnya yang salah, tapi orang yang membaca kisah itu yang tidak tahu matlamat kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkisah di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang pentingnya untuk mengambil iktibar pada kisah, yaitu pada surat Yusuf. Allah berfirman mensifatkan tentang kisah Nabi Yusuf, yaitu naqussu alaika ahsanal qasas. Kami Allah kisahkan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad ahsan, yakni yang terbaik daripada apa? Daripada kisah. Yakni seluruh kisah Quran terbaik berbandingkan kepada mana-mana kisah, walaupun kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Quranul Karim ada keserupaan, tetapi yang terbaik, yang konkret, yang pasti, yang benar adalah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga tidaklah perlu seseorang untuk bergantung atau bersandar dengan kisah yang ada dalam kitab-kitab yang lain, baik itu terkait dengan Injil ataupun Taurat, yang mungkin ada keserupaan kisahnya di dalam Al-Quranul Karim. Jangan sampai bergantung kepada kitab tersebut lebih daripada ketergantungan kepada kisah Al-Quranul Karim. Kita dalam Quran ada kisah tentang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Dalam kitab Injil pun juga ada. Jangan sampai, mungkin dalam kitab Injil ada lebih terperinci dan lebih detail. Seseorang itu bila mana diceritakan kisah di dalam Al-Quran, kalau Allah tidak perincikan, maka seakan-akan ingin memberitahukan yang tidak didetailkan oleh Allah. Janganlah terlalu untuk mencari-cari, karena kalau itu penting Allah pasti akan kisahkan. Seperti nama Ashabul Kahfi, sehingga orang duk kaji panjang lebar, Allah tak sebutkan namanya, sehingga bila mana ada hikmah di sebalik mencari nama atau pada nama orang-orang Ashabul Kahfi, Allah pasti akan sebutkan.
tapi tak disebutkan oleh Allah supaya kita lebih concern kepada konten kisah berbandingkan kepada nama orang yang dikisahkan. Allah tak sebutkan siapa itu istri Al-Aziz dalam kisah surat Yusuf yang biasanya dikenal dengan nama Zulaikha. Mungkin iya, mungkin tidak. Yang kalau kita tidak tahu pun namanya, tidak menjejaskan untuk mengambil hikmah di sebalik kisah tersebut. Falhasil, berpegang, bersandar kepada kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik, artinya yang membawa kepada kebenaran yang konkret. Setelah sebelum ini Allah kisahkan tentang kisah bagaimana Nabi Musa dengan Bani Israel. Dalam kelas yang lalu kita perbahaskan bagaimana sikap Bani Israel kepada Nabi Musa yang ketika diajak untuk masuk ke Baitul Maqdis, yang pada akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kamu saja yang pergi dengan Tuhan kamu, berperanglah dengan golongan orang-orang di Baitul Maqdis, kami tunggu sini. Dan pada akhirnya mereka karena degil atau karena ingkar di dalam mentaati perintah Allah, dihukum oleh Allah dengan hukuman yang namanya ad-dih. Yakni ad-dih itu hukuman kepada Bani Israel selama 40 tahun mereka tak tentu arah atau tak punya tempat untuk mereka duduk selama 40 tahun. Jalan lebih kurang daripada 18 batu atau 16 batu. Di kawasan itu saja mereka berpusing hari-hari sampai 40 tahun tak sampai-sampai kepada destinasi. Baru setelah 40 tahun itu hukuman selesai, barulah generasi setelah mereka selama 40 tahun itu generasi yang ingkar kepada perintah Nabi Musa, semuanya meninggal dunia, tak seorang pun yang masuk Baitul Maqdis. Tak seorang pun yang masuk Baitul Maqdis. Apa sebab mereka tak masuk Baitul Maqdis? Sebab disuruh masuk, tak mahu masuk. Maka dihukum oleh Allah, tak seorang pun daripada mereka yang masuk. Jadi yang masuk Baitul Maqdis siapa setelah itu? Generasi yang lahir pada saat 40 tahun itu. Dalam 40 tahun generasi ada yang diperintah untuk masuk tak mau masuk, semuanya mati dalam 40 tahun, tak seorang pun juga. Sebab Allah berfirman, fa innaha muharramatun alaihim, diharamkan untuk memasuki Baitul Maqdis. Maka semua yang bersama dengan Nabi Musa yang diperintahkan untuk masuk Baitul Maqdis mereka enggan, tak seorang pun yang masuk. Tapi generasi yang lahir dalam masa 40 tahun itu yang pada akhirnya memasuki kepada Baitul Maqdis. Ini kisah yang Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Oleh hadza Nabi Musa alaihissalam ketika hendak ajal menghampiri kepada beliau, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya, ya Allah, dekatkan tempat wafatnya aku ini ke Baitul Maqdis. Ramyat hajar, sejauh orang melempar batu. yakni tak dapat masuk Baitul Maqdis, minta dekat dengan Baitul Maqdis, tempat matinya itu, tempat nak wafatnya, minta dekat dengan Bait Al-Maqdis karena ingin mendapat keberkatan Bait Al-Maqdis.